Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama gue Ronaldo, nama samaran. Saat ini gue kerja sebagai karyawan staf analisis kredit di sebuah bank. Jadi awal mula kisah ini tuh pas gue disuruh lembur, karena ada beberapa proposal pengajuan kredit yang masih pending. Mau gak mau gue harus lembur dong, dan kebetulan hari itu cuma gue doang yang lembur. Tapi gue gak sendirian sih, karena ada 2 petugas satpam yang biasanya jaga malam di pos satpam. Pas itu di luar lagi hujan, jadi lumayan gelap. FYI aja, jadi gue kalau lagi lembur tuh selalu ngerjainnya di ruang marketing, dan seluruh lampu itu gue nyalain. Yaudah tuh gue mulai ngerjain proposal yang ada di komputer gue, tanpa ngerasa gimana-gimana lah. Gak ada yang aneh lah pokoknya. Gak kerasa udah jam 10 malam. Dan tentunya sisa gue doang yang ada di kantor. Mana mata gue juga udah ngantuk banget lagi. Ya tapi masih ada satu proposal lagi yang harus gue kerjain. Jadi gue mutusin untuk bikin kopi supaya nggak terlalu ngantuk, karena nanti pun gue pulangnya harus bawa mobil. Bahaya dong kalau gue nyetir sambil ngantuk. Yaudah gue beranjak dari kursi menuju ke dapur yang ada di pojok belakang ruangan dan bersebelahan dengan ruang operasional. Pas gue jalan, gue iseng ngeliat ke arah dalam ruangan operasional itu. Dan sumpah, gue kaget banget pas lihat ada seseorang yang lagi ngetik di depan komputer. Karena dari awal gue lembur tuh, gue gak dengar suara apapun dari ruangan itu yang nandain kalau ada orang yang lagi lembur juga. Kenapa gue yakin ada orang di dalam situ? Karena kalian masih ingat kan, tadi gue bilang kebiasaan gue kalau lembur itu pasti selalu nyalain semua lampu, termasuk ruangan itu. Karena penasaran, gue perhatiinlah sosok tersebut, yang ternyata wanita. Makin lama gue perhatiin, akhirnya gue bernafas lega. Karena gue kenal dengan orang tersebut, yang gak lain adalah Mira. Mira itu salah satu staf akuntansi. Kami memang cukup dekat sih, karena kami itu teman seangkatan waktu masuk kerja di sini. Karena gue mikir kan, ini gue gak sendirian nih, gue deketin lah si Mira ini. Terus gue tepuk pundaknya dengan tujuan buat ngagetin dia, tapi ternyata dia gak kaget. Mungkin dia udah tahu ada gue. Tapi gue sedikit bingung, karena pundak dia yang gue tepuk tuh kerasa dingin banget. Tapi gue berusaha berpikir positif aja, mungkin karena pengaruh AC, ditambah udara di luar yang dingin juga karena hujan. Karena ditepuk dia nggak ngerespon, jadi gue panggil aja lah dia tuh. Pas gue panggil, dia nanya. Bukan nanya, maksudnya dia tuh noleh ke gue dengan pandangan yang bertanya-tanya. Tapi itu cuma sekilas doang. Terus dia lanjut fokus lagi ke komputer. Dimana di komputer itu cuma nampilin angka-angka doang di file Excel gitu. Kesel sebenarnya dengan respon dia, tapi gue mencoba untuk berpikir positif lagi nih. Mungkin dia udah capek dan ngantuk kayak gue juga nih. Makanya dia udah males buat basa-basinya. Mir, ayolah kita bikin kopi sambil istirahat sebentar. Udah selesai kan ngerjainnya? Hening. Tetep gak ada jawab pertanyaan gue. Gue kesel banget tuh. Jadi gue bilang dong, aneh lo Mir. Yaudah, habis itu gue langsung pergi sambil nepuk bahu dia. Bahu dia tuh masih dingin, sumpah. Jadi gue nepuk dia tuh untuk tujuan pamit. Dalam batin gue tuh udah kesal sekaligus heran. Gue tinggalin aja nih si Mira yang masih sibuk dengan kerjaannya. Dan gue menuju ke dapur. Pas sampai dapur, gue bingung. Kok lampu dapurnya mati? Padahal kan seingat gue lampu semua ruangan itu masih dinyalain, termasuk dapur. Tanpa mikir aneh-aneh, gue nyalain tuh lampunya. Dan seketika ruangan dapur itu juga jadi terang. Gak selang lama, gue kaget. Jantung gue mau berhenti. Gue kaget setengah mati ngeliat ada cewek lagi duduk meringkuk di atas kursi dapur dengan kondisi kayak orang yang ketakutan gitu. Badannya menggigil, matanya sembab kayak habis nangis. Dan gak sampai situ aja kagetnya, gue makin kaget pas sadar kalau cewek itu ternyata adalah Mira. Iya, Mira yang tadi gue ajak ngobrol di ruangan. Mungkin dia sadar kalau ada gue, dia langsung natap gue dengan tajam. Tajam banget. Merasa aneh tuh gue dengan tatapan dia, gue bingung.
Makin lama tatapannya makin aneh dan blas. Tiba-tiba semuanya gelap. Pas buka mata, di depan gue tuh udah ada Pak Satpam yang lagi liatin gue dengan lega karena gue udah sadar mungkin ya. Gue lihat sekeliling, ternyata gue udah ada di pos Satpam. Gue nanya ke Satpamnya apa yang udah terjadi gitu. Dan mereka bilang semalam itu mereka udah nemuin gue udah gak sadarin diri, tergeletak di lantai dapur. Gue gak tahu saat itu udah jam berapa, tapi gue yakin banget kalau itu udah pagi, walaupun masih sedikit gelap. Gue cek lah jam tangan gue, ternyata udah jam 4:30 pagi. Nggak lama, dua satpam itu datang sambil bawain teh panas gitu. Udah tuh gue minum, akhirnya gue ceritain kejadiannya yang gue alamin semalam ke mereka berdua dengan detail. Sekaligus nanya, gimana keadaan Mira? Karena kan seingat gue semalam itu Mira keadaannya begitu. Walaupun gue gak yakin Mira yang asli itu yang mana. Dan jawaban mereka berdua itu bikin gue lemes banget. Mereka yakin 100% kalau malam itu cuma gue satu-satunya karyawan yang lembur, gak ada karyawan lain. Karena semalam kan berarti gue ninggalin ruangan gitu aja tuh. Takut ada apa-apa, gue mintalah temenin sama kedua satpam ini ke ruangan gue. Dan bener aja, di sana komputer gue masih dalam keadaan nyala dan posisinya masih sama kayak pas gue tinggalin semalam. Setelah gue beresin barang-barang gue dan rapihin meja gue yang berantakan gitu, abis itu gue sama mereka bertiga ini beranjak buat cek ruangan operasional. Semua komputer dalam keadaan mati dan ruangan juga rapi-rapi aja. Nggak ada tanda-tanda adanya aktivitas sebelumnya. Sebelum keluar, kami sempetin juga untuk melihat kondisi dapur yang ternyata sama aja. Kondisi lampunya mati dan semua tampak baik-baik aja. Dengan kondisi gue yang masih kaget, capek, ngantuk, gue putusin buat pulang aja deh ke rumah. Karena nantinya harus ngantor lagi. Gue udah gak peduli tuh dengan proposal yang satu lagi yang belum selesai itu. Paginya gue kan ke kantor lagi. Pas nyampe kantor tuh semua udah pada heboh. Mungkin Pak Satpam itu udah nyeritain semuanya kali ya. Dan jadi nyebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Banyak yang nanya-nanya ke gue tentang kejadian semalam, tapi gue abain aja. Dan gue langsung masuk tuh nyari si Mira, karena gue ini penasaran banget dengan kejadian semalam. Gue langsung ke ruangan operasional dan langsung nanyain satu persatu orang yang ada di sana tentang keberadaan Mira, sampai ada nih satu orang yang nyamperin gue. Dan dia tuh nanya kayak, kamu emang belum baca isi WhatsApp grup? Gue diem dong, dan dalam hati gue tuh mikir kayak, ngapain juga gue ngeliatin isi grup, biasanya kan juga sepi-sepi aja gitu. Tapi gue respon dia cuma dengan gelengin kepala aja sih. Nggak pusingin pertanyaan dia, gue langsung balik tuh ke ruangan gue. Mungkin Mira memang belum berangkat kali, gue mikirnya gitu. Gue hidupin komputer kerja sambil nunggu tuh, gue kayak buka WA aja gitu. Terus gue iseng buka grup kantor karena gue lihat di situ lumayan banyak bubble chat yang belum gue baca. Dan ada satu bubble chat yang menarik perhatian gue, dikirim sama atasan gue yang isinya tuh kayak berita duka. Telah meninggal dunia rekan kerja kita tercinta, Mirania atau Mira. Tadi malam pukul 22.00 dan akan dimakamkan hari ini pukul 14.00 di makam keluarga. Semoga almarhum husnul khotimah. Pokoknya isi chatnya begitu, dan itu sumpah bikin gua lemes-lemesnya.